Ang ganda rin ng tama ng ilaw sa tubig. Alam mo, gusto ko, Na-realize ko, Sasiyaw sa gultan ko. kung magpo-propose ka lang naman. Sigurado pa ako sigurado. Baka matagal na pinipressure ng pera. I'm just testing some recipe. Kisah berawal dengan menampilkan keadaan resort mewah yang dipenuhi orang-orang dengan segudang kesibukan. Saat itu Juni sedang menerima telepon penting dan berpapasan dengan wanita cantik yang membuat semua perhatian tertuju padanya. Di dalam bar, April bertemu dengan salah satu kliennya, seorang pria parubaya pemilik resort mewah, untuk membahas sebuah proyek besar. Segera mereka pun mengutarakan rencana pembangunan resort baru bergaya Prancis. Sembari menjelaskan, April mendekati pria itu sambil menyentuh tangannya. Pada awalnya, pria itu tidak merespon perlakuan April, lalu melanjutkan pembicaraan. Namun, lagi-lagi April merayukan dengan terang-terangan. Bukan senang, pria itu justru marah dan menghentikan pembahasan itu. Yang ternyata pria itu merupakan pecinta tongkat ajaib. Hal itu tentu saja membuatnya tidak suka dan tidak ingin bertemu lagi dengannya. Pria itu lalu pergi meninggalkan April begitu saja. Dan tentu saja sudah pasti April terancam kehilangan proyek itu. Dia tidak menyangka kliennya kali ini adalah pecinta tongkat ajaib. May drinks ka ba rin? Malam itu, untuk melampiaskan rasa frustasinya, April pun duduk sendirian di sebuah kafe. Di sana April mendapat telepon dari Mark, kekasihnya sekaligus ketua tim di tempat ia bekerja. Bukannya mendapatkan hiburan, April justru mendapatkan teguran dan terancam dikeluarkan dari proyek tersebut. Bahkan April harus kehilangan muka di depan calon mertuanya, yang merupakan pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Juni yang sejak tadi memperhatikan mencoba mendekati April. Sesaat setelah April menutup telepon Mark, keadaan saat itu tentu saja memudahkan Juni mendekati April. Bahkan sebentar berkenalan mereka terlihat akrab satu sama lain. Perlakuan Juni membuat April merasa nyaman dan terhibur. Tak cukup dengan makan malam bersama, obrolan itu ternyata masih lanjut di pinggir kolam jauh dari keramaian. Diceritakan keberadaan Juni di sana ternyata untuk memantapkan pikirannya sebelum melamar kekasihnya. Setelah lama berbicara, April yang merasa gerah dan sedikit oleng tiba-tiba saja melepaskan casingnya. Dia lalu masuk ke dalam kolam dan mengajak Juni untuk ikut berenang bersama. Karena terbawa suasana, kedua orang itu menghabiskan malam bersama dengan pot-pot di dalam kolam, guys. Cerita kemudian berlanjut sesuai rencana. Juni akhirnya memantapkan pilihannya dan memilih menikahi Mei, kekasihnya, dengan begitu romantis. Juni mendekor semuanya. Namun dikarenakan cincin pemberian Juni terlalu kecil, Mei lebih memilih Juni memakaikan berlian mewahnya pemberian orang tuanya di jari manisnya. Untuk merayakan pertunangan itu, mereka pun menghabiskan bermain futsal bersama. Namun tak seperti sebelumnya, malam itu Juni bermain dengan sedikit hardcore. Namun di tengah-tengah pertandingan, Mei pun berhenti karena ketidakmampuannya memberikan pernikahan mewah seperti yang diharapkan Mei. Membuat Juni merasa direndahkan. Ditambah lagi, statusnya memang sangat jauh berbeda dari Mei, yang merupakan putri seorang pengusaha kaya raya. Di waktu bersamaan sepulang bekerja, April menemui Mark di kantornya. Saat itu, Mark tengah disibukkan dengan proyek besar, hingga tak menghiraukan April. Namun karena tak tahan lagi, April tetap berusaha meraih Mark, hingga pada akhirnya mereka pun bermain futsal di dalam kantor. Lalu di pertengahan pertandingan, security yang sedang berpatroli melihat mereka. Sontak saja, Mark langsung mengakhirinya dan melampiaskan kekesalannya pada April. April pun memutuskan untuk pulang.
Namun di tengah jalan, April mendapat pesan dari Juni yang mengajaknya untuk dinner di restorannya. Sekalipun lelah bekerja seharian, Juni masih memiliki tenaga untuk memasakkan April makan malam yang sangat istimewa. Diceritakan Juni merupakan kepala koki di sana. Namun ternyata restoran itu merupakan pemberian orang tua Mei ke kasihnya. Kebaikan orang tua Mei ternyata membuatnya lebih tertekan. Untuk menenangkan hati Juni yang sedang galau, dengan berani April lagi-lagi melancarkan rayuannya yang tentu saja membuat Juni kembali bersemangat. Keesokannya di kantor, April dan Mark harus menerima keputusan dari ayah Mark yang meminta mereka berdua untuk keluar dari tim proyek besar mereka. Kejadian memalukan yang disebabkan oleh April membuat klien mereka memilih tim lain. Tak lagi mendapatkan kepercayaan sang ayah membuat Mark melampiaskan semua kekesalannya pada April. Perseteruan di antara mereka pun kian memanas. April yang tak terima disalahkan akhirnya memilih mengakhiri hubungan mereka. Saat di parkiran sambil menangis, April pun menceritakan semuanya pada Juni. Setelah memutuskan keluar dari perusahaan dan mengakhiri hubungannya dengan Mark, membuat April bingung dengan nasib masa depannya. Sementara Juni sibuk mengeprot April di dalam mobil. Di waktu yang bersamaan, Mei datang ke restoran untuk menemui Juni. Namun ia tidak melihat Juni di sana. Di sana dia menerima keluhan dari salah satu asisten koki yang mengatakan semua stok bahan-bahan telah habis. Merasa ada kejanggalan, Mei pun memeriksa rekaman CCTV untuk mencari tahu pengeluaran bahan-bahan di dapur. Dan betapa terkejutnya Mei setelah melihat aksi pot-pot Juni bersama April yang terekam CCTV. Mengetahui kegilaan Juni tentu saja menghancurkan harapan Mei dengan begitu emosi. Mei pun pergi mencari Juni. Skill satu pun dikeluarkan ke mukanya Juni. Sesekalipun memohon ampun, namun Mei sudah terlanjur sakit hati dan memilih membatalkan pertunangan mereka. Pada akhirnya Juni dan April berpisah dengan pasangannya masing-masing dan melanjutkan hubungan mereka tanpa perasaan was-was lagi dengan muka tak bahagia. Kedua orang itu justru merasa tak bersemangat dan menyesal setelah kehilangan semua fasilitas dan kenyamanan yang pernah mereka dapatkan dari pasangan sebelumnya. Dan disinilah film pun selesai. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Kalau kalian ada saran film lainnya silahkan komen di bawah video ini. See you next video guys, bye bye.